Halo, balik lagi dengan gue di Tegar Irsyad. Kali ini kita akan bahas film lagi, film horor seperti biasa, film horor lokal. Yang dimana ini film kedua di minggu ini yang gue review, karena film yang bisa gue bilang cukup menarik dari premis dan trailernya. Film yang diangkat juga dari film pendek yang cukup berhasil dan menang award juga bisa gue lihat. Jadi ya cukup menarik lah untuk bisa ditonton. Dan film yang akan kita bahas kali ini berjudul Sing Shot. Oke, film Sing Shot ini berangkat dari film pendek yang cukup sukses ya, bisa kita lihat, dan juga menjadi film yang cukup ditunggu lah untuk para penikmat film, karena dari segi posternya bisa gue lihat juga cukup oke, cukup menarik. Dan ini film kedua yang gue tonton di minggu ini setelah kemarin ada film Samar yang berhasil mengagetkan gue secara eksekusi cukup oke film itu. Dan apakah film ini bisa menandingi film Samar untuk di minggu ini, dan apakah cukup sesuai ya dengan ekspektasi kita semua dari film pendeknya? Untuk itu langsung aja kita bahas di ngomongin film kali ini. Let's go. Oke, feels yang gue rasakan ya setelah nonton ini, mostly gue ngerasa film ini punya potensi yang bagus, punya premis yang bagus, dan juga punya cerita rakyat yang kita semua tahu ya di masa kecil ya, bahwa kita nggak boleh siul-siul. Ya dimana notabene Sing Shot itu adalah bahasa Jawa artinya siul. Kita nggak boleh siul-siul setelah maghrib, itu udah common banget kita tahu ya di masa bocil. Dan gue nggak tahu ya untuk masa sekarang ya apakah masih ada gitu ibu-ibu yang larang anaknya siul-siul. Tapi untuk di masa gue kecil itu masih berlaku banget, dan ini jadi artinya cukup relate sebenarnya untuk kehidupan kita ya, para anak-anak 90-an mungkin. Dan untuk itu cukup menarik, cukup oke premisnya. Tapi feels selanjutnya yang gue rasakan dari film ini, gue ngerasa cukup agak ngantuk ya nontonnya ya, cukup dragging dan cukup lama gitu, dan berasa film ini dipanjang-panjangin mungkin. Jadi itu mungkin feels awal yang bisa gue rasakan. Selebihnya nanti akan gue sampaikan plus minus di segmen review. Dan untuk itu sebelumnya gue mau sampaikan dulu untuk sinopsis dari film ini. Singkatnya, film ini sebenarnya menceritakan seseorang anak gitu ya, namanya siapa anaknya? Gue lupa. Ipung. Ini mana Ipung ini tinggal bersama kakek dan neneknya. Dia tinggal di sebuah desa yang sangat suka banget sama burung kontes ya, burung berkicau gitu. Jadi itu ada kayak perlombaan burung gitu, bisa kita lihat di situ. Dan si Ipung ini tumbuh kecil di sini, di desa yang memang pencinta burung. Dan kakeknya pun juga salah satu jawara pemilik burung di desa tersebut gitu, yang bernama Mbah Lanang. Dan Mbah Lanang ini juga sangat telaten ya terhadap burung-burungnya, dan Ipung melihat hal itu yang membuat Ipung juga sangat mencintai dunia perburungan ini gitu. Dan notabene bisa kita lihat memang untuk pemilik burung sering banget ya untuk bersiul-siul gitu ya, untuk membuat burungnya itu berkicau. Jadi salah satu cara ya untuk siulan itu membuat trigger kicauan dari burung. Dan ini juga yang sering dilakukan oleh Ipung. Namun Ipung ini memang sering banget ya melakukan siulan ini tidak tahu waktu gitu. Mau siang, mau malam, mau lagi tidur-tiduran, siul-siul terus gitu. Dan tentunya pamali yang ada juga bisa kita tahu bahwa siul-siul malam-malam itu tidak baik ya. Dan benar aja ternyata si Ipung ini diteror oleh banyak makhluk-makhluk yang ada di desa tersebut, yang kayaknya disebabkan oleh siul-siulan dia gitu selama ini. Jadi tentunya Ipung takut bukan kepalang, mimpi-mimpinya dihantui oleh banyak makhluk dan juga banyak diganggu ya di kehidupannya oleh makhluk-makhluk halus di desa tersebut. Dan lalu apakah benar karena siulan ini menyebabkan Ipung dihantui, dan juga apakah Ipung bisa selamat dari teror-teror yang ada? Bisa langsung teman-teman tonton. Gua nggak akan spoiler di review kali ini. Dan untuk review langsung aja. Review gue untuk film ini, gue bisa bilang film ini cukup oke secara premis, dan juga film ini bisa gue bilang secara penceritaan sayangnya agak dragging, dan gue ngerasa di tengah film agak ngantuk nontonnya, karena bisa kita lihat ini memang diangkat dari film pendek. Tentunya sangat challenging ya untuk sutradara untuk bisa membuat ini jadi film panjang. Dan memang jadi plotnya ditambah sedikit, ada unsur penyebab kenapa si Ipung ini menjadi diteror. Dan sebabnya apa? Mungkin bisa gue bilang sebabnya adalah ada praktik-praktik mistis yang dilakukan oleh salah satu warga desa. Dan gue gak mau cerita lebih lanjut, nanti jadi spoiler. Tapi yang pasti ada penyebab lain. Dan mungkin itu jadinya minus yang bisa gue bilang, plotnya jadi bertindih ya. Jadi gue gak bisa dapat nih penyebab si Ipung ini diteror, apakah bener
air dari siul-siulannya ini, atau memang karena dari ada warga desa yang bermain ilmu hitam. Itu jadi dua penyebab yang gue nggak bisa lihat benang merahnya. Jadi salah satu minus yaitu plot hole yang belum terjawab. Dan dari plusnya yang gue suka lagi yaitu adalah dialog-dialog yang dilakukan di film ini juga cukup natural. Gue suka nih dialog yang disampaikan oleh Ipung ke neneknya, ke kakeknya, ke warga desa, ke teman-temannya, itu cukup natural. Nggak ada gue bisa lihat percakapan di sini scripted ya. Jadi bener-bener kayak bisa kita lihat lah orang sewajarnya dia ngobrol sama temennya. Bahkan di awal film bisa kita lihat si Ipung kejar-kejaran cari layangan, itu juga cukup make sense ya, bisa gue lihat. Jadi ya secara dialog gue nggak ada masalah. Gue nggak tahu ya apakah untuk teman-teman semua yang berdomisili di daerah Jawa nonton ini apakah cukup terganggu dengan bahasa Jawanya, gue nggak tahu karena gue nggak fluent bahasa Jawa. Jadi menurut gue pribadi secara awam melihat ini cukup oke untuk dari segi dialognya, jadi aman banget menurut gue. Dan dari yang gue suka lagi yaitu adalah jump scare-nya. Gue suka nih jump scare-nya, di beberapa kesempatan berhasil ngagetin gue. Jump scare yang cukup berhasil, dan secara treatment jump scare juga di awal-awal jump scare tuh kita nggak ngerasa akan ada jump scare lalu tiba-tiba ada jump scare. Itu salah satu jump scare yang cukup berhasil menurut gue, cukup oke. Dan juga di sini yang gue suka adalah dari segi grading warnanya. Gue bisa lihat ini grading warna yang cukup modern. Di beberapa film modern bisa kita lihat cukup legit lah, dari warnanya cukup oke. Jadi gue gak ada masalah. Dan di waktu malam harinya juga gak terlalu gelap, jadi masih aman banget menurut gue. Jadi ya gue suka lah untuk dari segi teknik pencahayaannya. Dan untuk yang gak gue suka, yang pertama tadi gue bisa bilang pace-nya cukup lambat, jadi cukup membuat gue agak ngantuk di tengah, cukup dragging. Dan gue bisa paham karena memang ini film pendek yang dipanjangin, jadi memang harus mencari cara lah untuk bisa ceritanya penuh di tengah. Tapi sayangnya menurut gua film ini masih belum berhasil untuk bisa membuat penonton tuh terjaga retensinya, karena di beberapa kesempatan bisa gue lihat scene per scene-nya tuh cukup lambat gitu. Dan bisa gue bilang juga minus yang bisa gue sebut yaitu teror-terornya di beberapa scene selanjutnya nanti di tengah film tuh cukup repetitif, yang membuat gua jadi tahu gitu nanti akan ada teror lagi, akan ada jump scare lagi, dan memang itu diulang-ulang terus di tengah film. Dan itu yang bisa gue bilang membuat gue cukup ngantuk dan cukup dragging di situ. Jadi ya secara pace-nya masih gue bilang cukup lambat, dan gue nggak masalah sebenarnya untuk pace lambat kalau aja memang bisa menjaga retensi penonton. Tapi sayangnya ini belum mampu cukup oke gue rasa untuk bisa menjaga retensi penonton. Dan juga selanjutnya gue masih nggak paham di beberapa plot cerita. Salah satunya ada alasan Agus Pete ini untuk bisa membuka portal alam gaibnya itu apa, gue nggak tahu di situ. Apakah dia emang mau mencari kekayaan semata atau memang ada satu hal dan lainnya, gue nggak paham. Jadi mungkin itu detail yang agak kurang diangkat ya, atau mungkin gue yang kelewat. Bisa teman-teman koreksi kalau emang ternyata gue kelewat, karena gue ngerasa gue masih nggak paham gitu di beberapa alur cerita di tengah film, bahkan sampai di ending film nanti. Dan juga selanjutnya juga di ending gue nggak paham banget itu ya, kenapa bininya si Agus Pete itu tiba-tiba seperti itu gitu ya. Itu gue nggak paham siapa yang melakukan itu, pelakunya siapa gue nggak tahu juga. Dan ending yang bisa gue bilang cukup membingungkan, dan gue nggak ngerti dari maksud di ending. Mungkin untuk teman-teman yang tahu ya penjelasan endingnya bisa tulis di kolom komen di bawah. Dan gue tadinya cukup mau bikin penjelasan ending, tapi setelah gue cari-cari di internet kagak ketemu ya ending yang dimaksud seperti apa. Jadi ya gue masih bingung di situ. Bahkan gue tonton film pendeknya juga ada scene yang sama di ending, cuman masih gue juga nggak paham gitu penyelesaiannya apa gitu, gak ngerti gue. Dan selanjutnya juga gue nggak paham nih ya, asal usul setannya nggak dijelasin di sini. Jadi gue nggak tahu tuh siapa yang menteror si Pulung, siapa yang menteror warga desa. Apakah itu adalah roh-roh dari warga desa yang hilang dulu, nggak dijelasin. Jadi benar-benar gue nggak tahu motif dari setannya nih apa, rules dari setannya ini apa, gue nggak tahu. Jadi itu mungkin yang jadi plot hole yang harus sebenarnya dijawab sepertinya ya di film ini, tapi sayangnya nggak dijawab. Jadi itu mungkin salah satu plot hole yang cukup gede menurut gue untuk bisa dijawab harusnya. Dan selanjutnya yang terakhir gue nggak paham, yaitu ketika di ending apakah si Mbah Lanang berhasil selamat, atau memang itu hanya proyeksi dari roh dia aja, atau mungkin Mbah Lanang berhasil mengalahkan semua demit yang ada ya di portal alam gaib, atau malah sebaliknya. Gue nggak paham di situ. Jadi emang ini benar-benar film yang cukup menggantung di ending, dan memang kayaknya harus dijelaskan ya secara ending itu kira-kira apa yang terjadi. Dan
selebihnya gue cari di Twitter, di Instagram nggak ketemu endingnya. Jadi ya untuk teman-teman semua mungkin yang tahu maksud dari endingnya bisa tulis di kolom komen di bawah. Mungkin bisa membantu teman-teman semua lainnya juga yang masih belum paham dari film ini yang udah nonton. Dan Sing Shot ini kesimpulannya film yang sebenarnya cukup menarik dari segi premisnya, dari segi cerita yang diangkat itu juga cukup menarik, mengangkat kisah nostalgia masa kecil anak-anak Indonesia juga di sini. Jadi punya potensi yang bagus harusnya, tapi sayangnya dieksekusi dengan kurang matang menurut gua. Bukan jelek, tapi bisa gue bilang kurang matang karena dari segi teknik shotnya, dari segi secara keseluruhan dari filmnya masih bisa gue bilang cukup bisa dinikmatin harusnya. Jadi ya ini film yang memang sayangnya kurang matang ya di ending khususnya. Jadi untuk penilaian buat gua dari plot story bisa gue bilang film ini 3,5/5. Dan untuk acting juga nggak masalah, cukup oke. Di beberapa kesempatan bisa gue lihat khususnya acting si pemeran utama yaitu si Pulung, gue cukup oke lah untuk melihat dia berakting di sini. Dan juga secara pelafalan, secara dialog juga luas gitu ya. Jadi bisa gue kasih dengan skor 1,5/3. Dan selanjutnya untuk dari segi visual juga nggak masalah, cukup oke. Dan visual bisa gue kasih dengan skor 1,5/2. Dan untuk final verdict yang bisa gue kasih untuk film ini yaitu adalah 6,5/10. Dan berikut kurang lebih untuk review gue untuk film ini. Untuk teman-teman semua mungkin yang punya pertanyaan atau mungkin punya bahan diskusi untuk bisa didiskusikan, bisa langsung tulis di kolom komen di bawah. Gue cukup excited ya untuk bisa melihat maksud dari film ini tentunya, karena gue masih belum paham di ending. Jadi untuk teman-teman yang tahu ya maksud dari endingnya atau mungkin punya interpretasi sendiri dari ending film ini, bisa langsung tulis di kolom komen di bawah. Dan kayaknya itu aja untuk review kali ini. Sekali lagi thank you banget untuk teman-teman semua yang udah nonton, dan untuk teman-teman yang baru nonton please banget langsung klik tombol subscribe dan lonceng yang ada di bawah agar teman-teman gak ketinggalan video-video seputar review dan juga penjelasan ending film lainnya dari channel ini. Dan kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you buat yang udah nonton. As always, seperti biasa gue Irsyad. Peace out.